di mana pemerintah berencana menerapkan jenis pajak baru yakni pajak karbon. Hal ini tertuang dalam perluasan objek PPN yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dalam rangka merealisasikan komitmen pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi karbon, pemerintah berencana menerapkan jenis pajak baru yakni pajak karbon. Hal ini tertuang dalam perluasan objek PPN yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP. Dalam pasal 44G, subjek pajak karbon adalah jenis pajak yang akan dikenakan untuk orang pribadi atau korporasi yang membeli barang mengandung karbon dan atau melakukan aktivitas menghasilkan karbon. Tarif pajak karbon ditetapkan paling rendah sebesar Rp75 per kilogram karbon dioksida ekuivalen atau CO2e atau satuan yang setara. Ketentuan detail terkait pajak karbon akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK. Hal rinci tersebut seperti subjek pajak karbon, tata cara perhitungan, pemungutan, pembayaran atau penyetoran, pelaporan, dan mekanisme pengenaan pajak karbon. Alokasi penerimaan dari pajak karbon akan dipergunakan untuk pengendalian perubahan iklim. Pemerintah sengaja mempersiapkan pajak karbon demi memaksimalkan pendapatan negara. Hal ini seiring dengan pengurangan emisi gas rumah kaca. Pajak karbon dikenakan dalam rangka mengendalikan emisi gas rumah kaca untuk mendukung pencapaian Nationally Determined Contribution atau NDC Indonesia. NDC atau kontribusi yang ditetapkan secara nasional adalah komitmen nasional bagi penanganan perubahan iklim global dalam rangka mencapai tujuan persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan iklim. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, di Market Review kali ini kita akan bahas topik sektor industri dan wacana pajak karbon. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Haryadi Sukamdhani yang merupakan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau disingkat dengan APindo. Kita akan langsung sapa saja. Pak Haryadi, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas David dan juga pemirsa IDX. Terima kasih Pak Haryadi sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Haryadi, topik kita adalah sektor industri dan wacana pajak karbon. Ini sudah bergulir dalam beberapa waktu terakhir Pak Haryadi dan juga mendapat tentangan dari berbagai pihak begitu kondisinya tidak memungkinkan di tengah pandemi COVID-19 ketika penerapan pajak karbon ini diberlakukan nantinya. Sebenarnya bagaimana tanggapan dari para pelaku usaha Pak Haryadi mengenai wacana penerapan pajak karbon ini? Sebetulnya wacana ini bukan baru ya Mas ya. Jadi saya ingat pada waktu kita membahas undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah, kalau saya tidak salah itu dulu sekitar tahun 2012-2013 begitu kalau saya tidak salah ya. Jadi itu sudah sempat dimunculkan. Namanya dulu pajak lingkungan. Tapi tujuannya sama, yaitu untuk mengurangi karbon atau emisi gas buang. Nah, pada waktu itu posisinya dunia usaha pada waktu itu kebetulan saya masih di Kadin sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik dan Sistem Fiskal Moneter. Kami menentang Mas. Jadi waktu itu udah jelas bahwa relevansinya terhadap seluruh kegiatan ekonomi kita itu akan malah membuat daya saing kita itu semakin rendah gitu, terpukul rendah. Nah, lalu sekarang wacana itu muncul lagi karena adanya kesepakatan internasional yang akan mengurangi pelepasan karbon di atmosfer. Nah, sebetulnya di dalam hal ini, kalau kita itu kesepakatan ini adalah mengikat secara seluruh dunia, mungkin kita bisa memahami, Mas. Yeah. Tapi kenyataannya, seperti Amerika Serikat itu tidak menandatangani, tidak mau ikut. Australia sudah menandatangani lalu menarik diri. Ya kan, belum lagi negara-negara lain yang mayoritas itu juga belum mau melakukan ini. Nah, di sini kita harus mengambil posisi itu bagaimana gitu kan ya. Jadi harus lebih cerdas gitu, harus lebih cerdas melihat posisi kepentingan nasional kita itu bagaimana. Itu pertama. Kedua, dari sisi kesiapan kita sendiri. Kalau kita lihat bauran energi yang dilakukan perencanaannya oleh Kementerian ESDM, itu sampai 2045 itu 70% itu masih pembangkit kita tuh masih pakai batu bara, Mas. Nah, itu kan bagaimana gitu loh, konsistensinya di mana? Nah, itu yang kedua itu. Lalu yang ketiga, dari tarifnya itu
adalah tarif yang kita nggak tahu asal-usul itu perhitungannya bagaimana. Itu adalah Rp75.000 per ton karbon. Nah, sama dengan pada waktu kami membahas pajak undang-undang daerah dan retribusi daerah. Dulu 5% Mas tarifnya. Tarifnya 5% dari total biaya. Itu juga nggak jelas kajian akademiknya bagaimana. Nah, jadi kalau kami melihat ya, karena ini kami juga melakukan rapat Mas, asosiasi lintas sektor, dan mayoritas itu semuanya nggak ada yang setuju. Jadi kami mengadakan rapat, mungkin ada sekitar 50 asosiasi, itu semuanya nolak semuanya. Gitu. Yeah. Jadi ini kan yang berkepentingan kami nih pelaku dunia usaha dan juga pembangkit tenaga listrik yang notabene juga itu adalah BUMN kan. Nah seperti itu. Jadi hal ini yang menjadi catatan untuk kita bahwa pajak karbon ini relevansinya masih tidak diperlukan pada saat ini gitu loh. Apalagi kita lagi menuju kepada pemulihan begitu. Oke, Pak Haryadi, tapi di sisi lain Pak, apakah Apindo juga sepakat Pak tujuan dari penerapan kebijakan ini adalah baik, maksudnya adalah lebih mengurangi dari efek rumah kaca, kemudian juga mengurangi dari polusi, kemudian pengalihan dari energi baru dan terbarukan. Secara keseluruhan terlebih dahulu Pak Haryadi, tujuannya adalah baik, apakah Apindo sepakat? Tujuannya memang baik, tapi kita pertanyaannya seluruh negara ikut apa enggak? Pertanyaan itu, ikut apa enggak semuanya? Jangan sampai kejadian, ingat nggak waktu zamannya Pak SBY dulu dijanjikan mau dikasih bantuan berapa tuh, $2 miliar atau apa itu. Tapi dengan catatan kita disuruh moratorium kelapa sawit kita. Masih ingat kan ya? Nah itu mana kabarnya? Nggak ada Mas. Jadi kita itu harus cerdas gitu loh. Harus cerdas melihat kepentingan nasional kita bagaimana. Gitu. Jadi jangan, kecuali kalau pikirannya adalah hanya mencari pendanaan yang nanti nggak kembali ke sana. Jadi gini yang perlu saya jelaskan juga ya. Ada kekhawatiran di antara kita pelaku usaha bahwa pajak ini dalihnya itu adalah karbon. Sama seperti waktu pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu alasannya adalah sama mengurangi emisi gas buang. Tapi itu nggak kembali kepada tujuannya Mas. Itu sudah terjadi di mana? Di pertambangan. Pertambangan itu yang namanya semua yang melakukan eksplorasi sumber daya alam itu kan disuruh bayar retribusi itu. Nanti dengan catatan kalau sampai yang bersangkutan bermasalah, lalu negara yang akan menguruk kembali, yang akan merehabilitasi bekas tambangnya. Kenyataannya mana? Itu kan. Reboisasi juga begitu, penghijauan, ya kan nggak kembali. Nah itu yang kita pikirkan nih, kalau begini ini kenyataan yang sudah seperti itu. Nah sehingga menjadi pertanyaan kan, di samping itu tadi yang saya sampaikan, bahkan yang namanya perencanaan energi kita aja 70% masih pakai batu bara. Kalau kita mau serius mengurangi karbon, ya harusnya beralih ke renewable energy dong, kan gitu. Baik. Pak Haryadi, bagaimana koordinasi antara pemerintah dengan para pelaku usaha Pak terkait dengan wacana ini sampai sejauh ini Pak Haryadi? Iya, kami masih melakukan pembahasan. Mungkin nanti insya Allah minggu ini kami akan bertemu dengan pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, untuk membahas hal ini. Gitu. Jadi kita akan sampaikan seluruh concern kita, dan nanti kita lihat gitu. Karena di sini betul-betul harus dilihat secara cermat Mas gitu. Dan juga tadi yang saya bilang bolak-balik kan, kepentingan nasional kita di mana? Kecuali kalau pemerintah berdalih-dalih kayak waktu yang saya cerita tadi, pajak daerah dan retribusi daerah itu kan dulu kita tentang keras karena kita melihat bahwa korelasinya, relevansinya itu pada saat itu ya itu sangat lemah, dan argumentasinya juga sangat lemah untuk bisa diberlakukan, dan itu sampai hari ini juga masih terjadi. Waktu kami menanyakan angka 75.000 per ton itu dari mana juga nggak jelas, dari mana hitungan itu. Dan itu jumlahnya besar sekali Mas. Kalau itu nanti dikenakan itu sangat besar, signifikan. Baik, Pak Haryadi, di tengah dari komunikasi antara para pelaku usaha dengan pemerintah terkait juga dengan wacana penerapan pajak karbon ini, ketika skenario-nya nanti Pak Haryadi ini diterapkan begitu, kita ingin tahu sektor mana saja yang paling terdampak ketika kebijakan ini diberlakukan, Pak? Hampir semua sektor kena Mas. Terutama di sini adalah manufaktur ya Mas ya. Yeah. Manufaktur yang menggunakan terutama adalah energinya dari batu bara itu kena semua. Dan itu dampaknya besar Mas. Dan kita juga nggak tahu pengaturannya seperti apa lagi nih, kan kita belum tahu nih turunannya kan, mau dibahas. Tapi kalau saya ingat waktu kita pajak daerah dan retribusi daerah itu Mas 5% dari total biaya loh, total cost produksi.
bisa dibayangkan waktu itu, waduh perdebatannya sengit banget Mas pada waktu itu ya. Karena kita mengejar dari mana hitungannya, dan itu pada saat itu timnya pemerintah tidak bisa menjelaskan. Lalu kita bilang, ini kalau begini Anda ngada-ngada dong, kita bilang gitu. Nah, akhirnya alhamdulillah di DPR di drop waktu itu. Baik. Ditolak gitu. Oke. Pak Haryadi, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan kembali. Tadi Anda sempat singgung, ini akan berpengaruh kepada biaya produksi. Kemudian muaranya nanti adalah kenaikan harga di tingkat konsumen, Pak Haryadi. Nanti kita akan lanjutkan kembali, kita akan jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa